Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati. Selamat pagi para pendengar Radio Buana Asri dimanapun para pendengar berada. Pada kesempatan ini kita akan kembali ada di dalam rangkaian kegiatan Mimbar Agama Kristen. Pada saat ini kita akan merenungkan bersama-sama sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah dan cerah ini, di mana Engkau masih mengizinkan kami untuk bangun dari tidur kami, untuk kami melanjutkan kehidupan yang baru pemberian Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan ini ya Tuhan, kesempatan bagi kami untuk terus memperbarui kehidupan kami hari demi hari, sehingga pada akhirnya kami boleh dilayakkan di hadapan Tuhan. Pembaruan kehidupan boleh kami jalani dengan kami senantiasa taat dan rajin untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Begitu pula pada saat ini ya Tuhan, kami mengawali hari ini dengan merenungkan sebagian dari sabda-Mu. Kiranya Engkau yang memimpin, Engkau yang menopang, Engkau yang menolong kami semuanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh ditolong, dimampukan di dalam kami merenungkan dan juga menghayati sabda Tuhan. Dan selanjutnya kami pun juga boleh melaksanakannya di dalam kehidupan kami hari-hari ke depan. Tuhan pimpin kami semua di dalam permenungan sabda pada saat ini. Hamba-Mu di dalam segala kesederhanaan, di dalam segala kerapuhannya, biar juga boleh Tuhan tolong, Tuhan mampukan. Biar apa yang disampaikan juga boleh seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam ketidaksempurnaan ini, kiranya Engkau sendiri yang akan menyempurnakan di dalam setiap hati kami. Bapa yang Maha Baik, kami siap menyambut sabda-Mu. Amin. Saudara-saudara para pendengar Radio Buana Asri yang terkasih, renungan kita pada pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur pasal 51 ayat 2 sampai dengan 8. Mazmur 51 ayat 2 sampai dengan 8. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba, "Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan dari dosaku tahirkanlah aku. Sebab aku sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Maka Engkau benar dalam keputusan-Mu, bersih dalam penghakiman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku dilahirkan, dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan ketulusan hati, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku." Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi para pendengar Radio Buana Asri dimanapun berada, kiranya cinta kasih Tuhan boleh senantiasa hadir di dalam kehidupan kita saat ini. Pada saat ini adalah sebuah hari di mana ini hari cukup spesial, karena hari ini adalah tanggal 29 Februari, di mana
Tanggal 29 Februari itu berlangsung hanya 4 tahun sekali. 4 tahun sekali baru ada, karena biasanya Februari hanya sampai di tanggal 28. Kita bersyukur ketika kita masih boleh menjalani hidup hingga saat ini. Meskipun memang kalau kita bicara soal hidup itu tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan, tak pernah luput dari yang namanya dosa. Siapapun orangnya, apapun jabatannya, apapun kedudukannya, berapapun jumlah kekayaan yang dimiliki, mereka pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan, melakukan pelanggaran, melakukan dosa. Karena apa? Karena manusia itu rapuh, manusia itu lemah, dan manusia mudah tergoda bujuk rayu dari si jahat. Mungkin kalau kita bicara soal si jahat ini seringkali digambarkan dengan sosok iblis yang menakutkan, dengan giginya yang lancip-lancip, dengan taringnya yang besar, dengan kepala bertanduk, ekornya memiliki cambuk, dan lain sebagainya. Seakan-akan sosok si jahat ini begitu menakutkan. Tetapi kalau kita mau melihat di dalam konteks masa kini, seringkali kita bisa melihat penampilan si jahat ini memiliki penampilan yang cantik-cantik, memiliki penampilan yang bagus-bagus, yang tampan. Si cantik, si tampan ini yang kalau tidak hati-hati kita tergoda, maka kita bisa terjatuh di sana. Penampilan si jahat yang juga kemudian seakan-akan membawa kenikmatan, membawa sesuatu yang indah, membawa sesuatu yang enak-enak. Kalau kita bertanya, siapa sih yang tidak akan tergoda dengan hal-hal yang seperti ini? Hal-hal yang menarik, hal-hal yang indah-indah itu. Meskipun kita tidak tahu, ataupun kita tahu bahwa di balik hal yang indah-indah itu kita bisa terjerumus di dalam lubang kematian. Inilah si cantik, si tampan yang menjadi gambaran si jahat di dalam konteks dunia masa kini. Keindahan yang banyak kita jumpai di luar sana. Memang kalau kita kemudian berbicara soal si jahat ini, kita berbicara soal dosa dan juga kesalahan, itu adalah sesuatu hal yang berkait kelindan secara terus-menerus di dalam kehidupan manusia. Berkait kelindan yang sampai-sampai kita mengalami kesulitan untuk mengurai belitannya. Kita mengalami kesulitan untuk memisahkan hal yang satu dengan hal yang lainnya. Bahkan Alkitab pun mengatakan bahwa tak seorang pun yang luput dari dosa. Hanya Yesus sajalah manusia yang tidak berbuat dosa. Meski demikian, ada hal yang membedakan, yaitu tentang respon. Bagaimana orang merespon dosa? Bagaimana orang merespon pelanggaran yang dibuatnya? Ada orang yang menyadari, orang yang sungguh-sungguh sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan, dia telah melakukan pelanggaran, melakukan dosa. Dia sadar betul itu, dan kemudian dia secara sadar mengakui dan juga kemudian dilanjutkan dengan memohon ampun kepada Tuhan. Ini respon yang pertama. Kemudian respon yang kedua, yang seringkali juga muncul di dalam kehidupan manusia adalah orang itu sadar bahwa orang itu sudah berbuat dosa, sudah melakukan pelanggaran ketentuan Allah. Tetapi ia tidak mau mengakui.
bahwa dia sudah melanggar, bahwa dia sudah berdosa. Dia tidak mau mengakui. Kalau mengakui saja tidak mau, apalagi untuk memohon ampun, tentunya ya sudah pasti dia tidak akan mau untuk mohon ampun juga. Ini respon yang kedua. Nah, kemudian ada respon yang terakhir, bagaimana ketika orang itu memang sungguh-sungguh tidak sadar sama sekali. Orang itu sungguh-sungguh tidak sadar sama sekali bahwa dia itu sudah melakukan tindakan dosa. Dia sudah melakukan pelanggaran. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang merasa hidupnya itu sudah selalu benar. Orang yang hidup selalu benar sendiri, selalu baik sendiri. Nah, ini yang muncul di dalam respon yang ketiga. Jadi kalau orang sudah merasa benar sendiri, merasa baik sendiri, sudah merasa kudus, sudah merasa rohani, yang sering terjadi kemudian apa? Menjustifikasi, menghakimi orang lain. Nah, ini yang perlu kita waspadai bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, para pendengar Radio Buana Asri, pada hari ini kita belajar dari pemazmur. Bagaimana sang pemazmur yang tidak lain tidak bukan adalah Raja Daud sendiri. Dia pada saat itu sedang bergumul akan dosa dan pelanggarannya. Tentu kita semua sudah tahu kisah tentang Raja Daud dengan Batsheba. Sudah tahu ceritanya, detail-detailnya kita sudah tahu. Kita tidak perlu membahas hal itu, tapi di sini kita bisa melihat konteks Daud ini, bagaimana dia sedang bergumul atas tindakan yang sudah dilakukannya itu. Dia menyadari akan keberdosaannya. Meskipun Daud tahu bahwa semua manusia itu jatuh di dalam dosa, tetapi Daud sendiri atau pemazmur ini menyadari bahwa dosa dan pelanggaran yang dilakukannya itu telah membuatnya menjadi kotor, menjadi buruk, menjadi rusak. Oleh karena itu, kemudian di dalam kerendahan hatinya, sang pemazmur kemudian memohon kepada Tuhan. Dia sadar akan keberdosaannya, kemudian dia memohon ampun kepada Tuhan. Dan permohonan ini tidak kemudian diucapkan atau dinaikkan dengan sebuah paksaan kepada Tuhan. Tuhan harus mengampuni saya. Tidak seperti itu. Tetapi permohonan sang pemazmur ini, dia hanya berdasarkan belas kasih dan kemurahan Tuhan saja. Dia, sang pemazmur, memohon agar Tuhan menyucikan dirinya. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin di sepanjang kehidupan kita bisa memaklumi dosa yang kita lakukan. Maklumlah, kita ini kan lemah. Maklumlah, kita ini kan rapuh. Kita ini kan tidak berdaya. Maklumlah, hanya sekedar pelanggaran-pelanggaran kecil, dosa-dosa kecil saja, tidak banyak pengaruhnya pada kehidupan dunia ini. Kalaupun ada yang dirugikan, itu juga tidak banyak, hanya segelintir orang saja. Nah, mungkin di perjalanan hidup kita pernah memaklumi dosa-dosa yang seperti itu. Tetapi selama kita masih terus memaklumi hal ini dan membuatnya menjadi hal yang biasa di dalam kehidupan, maka ini akan kemudian membuat kepekaan kita akan dosa ini menjadi tumpul. Kepekaan kita terhadap pelanggaran yang sudah kita lakukan itu akan menjadi hilang. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi lama-kelamaan kita akan menjadi orang yang bebal.
Kita ingat pepatah mengatakan, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Pelanggaran-pelanggaran yang kecil-kecil ini kalau dibiarkan begitu saja akan menumpuk seperti gunung juga. Dan ini sungguh-sungguh membahayakan di dalam kehidupan manusia, karena orang akan tidak lagi peduli. Anggapnya sebagai sebuah hal yang biasa. Ya sudah, kalau sudah step tahap 1 itu sudah hal biasa, maka orang akan kemudian melakukan hal-hal dosa pelanggaran pada ukuran yang kedua, yang lebih besar lagi. Nah, ini kalau dibiarkan juga di dalam perjalanan, maklumlah, menjadi hal biasa lagi. Kemudian naik lagi di dalam ukuran yang ketiga, yang lebih parah lagi, biarkan begitu saja, maka yang terjadi ya begitu. Sungguh-sungguh orang tidak akan mampu untuk melihat keberdosaannya lagi. Itu yang terjadi di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menyadari, mengakui dan juga memohon ampun atas dosa dan kesalahan. Ini adalah hal yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Pengakuan akan membawa kita ke dalam pertobatan. Dan pertobatan itu akan melahirkan hidup di dalam ungkapan syukur yang memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan kita, sebagaimana yang sudah dialami dan juga sudah dilakukan oleh sang pemazmur. Pada saat ini kita sudah memasuki masa Prapaskah yang ditandai dengan Rabu Abu pada tanggal 14 Februari yang lalu. Dan pada masa Prapaskah ini kita kembali diingatkan untuk kita melakukan pertobatan. Kita kembali diingatkan bahwa kita itu diberikan kesempatan. Diberikan kesempatan untuk menyadari dan mengakui sekaligus memohon ampun atas semua pelanggaran-pelanggaran kita. Hanya di dalam penyesalan dan juga di dalam pengakuan dosa itulah kita akan boleh mengalami yang namanya pemulihan. Mari kita terus belajar untuk merendahkan hati. Kita belajar merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita belajar untuk mengakui dan juga memohon ampun atas dosa dan pelanggaran kita, agar kita boleh mendapatkan pemulihan dari Tuhan karena belas kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja boleh senantiasa memimpin dan menolong perjalanan kehidupan kita di waktu-waktu yang akan datang. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.